rezeki datang saat kita tidak membatasi. Saat halal bihalal kemarin, bensin mobil saya sebenarnya masih setengah. Istri menyarankan isi, tapi tidak wajib. Namun saya mengikuti intuisi, ada dorongan halus untuk belok ke pom bensin. Saya turuti. Ternyata, di sana saya bertemu saudara jauh yang kebetulan pulang kampung. Kami saling menyapa, dan tanpa diduga, anak saya diberi uang cukup banyak. Dari situ istri bergumam, "Kalau tadi tidak belok, tidak akan terjadi apa-apa." Saya menjawab, "Coba pikir secara logika, yang bikin aku belok siapa? Kenapa ada ide, getaran, dorongan untuk belok? Bahkan, siapa yang bikin aku yakin harus belok yakin untuk ikuti getaran itu? Tentu, Tuhan kan, yang berbisik di hati manusia." Artinya, rezeki tadi sudah skenario Tuhan sejak awal. Intinya dia mau ngasih aja, maka caranya, jalannya diatur, disetting, digerakkan sedemikian rupa, tanpa campur tangan kita. Rezeki tidak selalu datang lewat jalur logika. Ia datang lewat momentum, intuisi, dan jalan yang tidak terduga. Uang bukan sekadar hasil kerja. Uang adalah energi, frekuensi, dan vibrasi. Masalahnya, banyak orang terjebak pada satu keyakinan. Uang hanya bisa datang kalau ada sebab logis kerja, usaha, bisnis. Padahal itu bukan hukum mutlak. Itu hanya pola yang kita yakini. Sang hidup bisa memberi dengan cara apa saja. Bisa lewat kerja, bisa juga tanpa kerja. Bisa lewat usaha, bisa juga lewat pertemuan sederhana. Bahkan tanpa syarat yang rumit. Tidur pun, kalau dikasih ya dapat. Bahkan kamu menghindari menolaknya, tetap Tuhan memaksamu menerimanya. Tetapi kamu kejar pun, kalau nggak dikasih, ya bodor. Ujungnya bangkrut, dan lain-lain. Saya pernah melihat langsung guru. Saya diberi modal dan bisnis miliaran rupiah oleh orang asing di Bali. Tanpa syarat apapun. Hanya karena pertemuan singkat dan rasa percaya. Lalu kenapa? Tidak semua orang mengalami. Karena kita membatasi diri sendiri. Kita terlalu percaya bahwa uang harus lewat kerja keras. Akhirnya kita tidak bergantung pada Tuhan, tapi bergantung pada pekerjaan. Padahal katanya Allahus Samad, Tuhanlah tempat bergantung. Tapi meski dibaca orang Islam setidaknya 5 kali dalam salat, tetap saja mereka lebih iman pada pekerjaan. Daripada Tuhan, itulah tanda iman setengah. Setengah iman, setengah kafir. Dan Tuhan pun memberi sesuai batas yang kita yakini. Padahal, rezeki sudah dijamin. Tuhan bebas memberi apa saja, kapan saja, dengan cara apa saja, tidak harus menunggu kita siap, berdoa keras, atau berusaha mati-matian. Tugas kita bukan memburu rezeki. Tugas kita hanya percaya, tidak membatasi, dan tawakal. Melakukan apa yang ingin kita lakukan tanpa mengaitkannya dengan hasil. Karena kegiatan kita tidak selalu berhubungan dengan datangnya uang. Semakin kita melepaskan batasan, semakin terbuka aliran rezeki. Memang prosesnya pelan karena kita harus membongkar keyakinan lama yang sudah tertanam sejak kecil. Tapi ketika itu mulai runtuh, rezeki akan datang lebih besar, lebih ringan, dan lebih tak terduga. Dan kalau sudah benar-benar paham ini, seharusnya tidak ada lagi rasa takut, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Karena yang memberi bukan pekerjaan, tapi Tuhan yang Maha Kaya.